Assalamualaikum Sobat Inspira, apa kabar? Semoga baik ya. Bersama saya Ayunda Triandani, dalam beberapa menit ke depan akan mengulas informasi terupdate dalam program News Minute. Berita pertama datang dari Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat yang melakukan tes urin terhadap puluhan supir di Terminal Cililin pada Kamis 10 Agustus 2023. Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat melakukan tes urin terhadap puluhan sopir di Terminal Cililin, Kamis 10 Agustus 2023. Tes urin menyasar sopir angkot di jalur Cililin Cimahi setelah beberapa waktu lalu terjadi insiden kecelakaan angkot menyeruduk 4 motor di jalur tersebut. Dari hasil penyelidikan diketahui penyebab utama kecelakaan itu karena oknum sopir angkot beroperasi dalam kondisi mabuk minuman keras. Kegiatan tes urin dan pemeriksaan kelayakan kendaraan angkutan ini melibatkan BNN dan polisi. Dengan begitu diharapkan menjadi upaya pencegahan agar kejadian serupa tak kembali terjadi. Pertama adalah karena adanya kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh pengemudi angkutan umum di bawah pengaruh alkohol sehingga mengakibatkan menabrak 3 sepeda motor. Kita melakukan tindakan salah satunya pemeriksaan kesehatan pengemudi dengan melakukan tes urin semua pengemudi angkutan yang ada di wilayah selatan agar bisa diketahui tingkat kesehatan pengemudi apakah berada dalam pengaruh alkohol atau narkoba atau tidak. Berdasarkan data Polsek Cililin, telah terjadi 5 kali kejadian laka lantas melibatkan angkot akibat sopir dalam pengaruh alkohol. Di sini kurang lebih udah 5 kejadian, khususnya angkot, kemudian untuk roda 2 itu kurang lebih kejadian. Dan memang rata-rata untuk pengemudinya memang dipengaruhi oleh alkohol. Dari Kabupaten Bandung Barat, Trijuna melaporkan. Ribuan masyarakat Jawa Barat berkumpul menyambut kedatangan bakal calon Presiden Republik Indonesia Anies Baswedan yang diusung Partai Keadilan Sejahtera dan Nasional Demokrat di lapangan Tegalega, Kota Bandung. Hal tersebut dikatakan Anies Baswedan saat menghadiri kegiatan Jalan Sehat bersama PKS di lapangan Tegalega, Kota Bandung. Pada kesempatan tersebut, Anies yang disambut oleh ribuan warga masyarakat Jawa Barat mengungkapkan bahwa perubahan akan tercipta jika masyarakat dan pemerintah bersama-sama membuat serta mengawal kebijakan. Saat dialog kebangsaan, Anies Baswedan menjanjikan 4 hal jika dirinya menjadi presiden, yaitu harga pangan murah, kesehatan yang terjamin, lapangan pekerjaan yang luas, dan pendidikan untuk semua. Kami melihat sekalian penting sekali untuk menengok kembali bahwa kemerdekaan ini diraih lewat perjuangan yang dilakukan oleh kaum intelektual di masa itu. Belum melibatkan kegiatan fisik pertempuran. Meraih kemerdekaan itu adalah gerakan intelektual yang dilakukan oleh kaum terdidik di masa itu, dan Bandung adalah salah satu pusat pergerakan untuk menuju kemerdekaan. Di sini pusat di mana orang-orang bergerak dari mulai era Soekarno sampai ke ujung. Dan ketika kita berbicara tentang pergerakan kaum intelektual, apa yang menarik? Mereka mendirikan republik dengan gagasan. Mereka mendirikan republik dengan gagasan. Kalau Bapak Ibu sekalian buka yang disebut sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar 45, Bapak Ibu akan menyaksikan sebuah dokumen yang bila disandingkan dengan dokumen-dokumen lain di negara-negara lain, maka kita bisa mengatakan bahwa dokumen Deklarasi Kemerdekaan Indonesia adalah yang terbaik di antaranya. Anies dan pendukungnya berharap adanya perubahan dalam tata kelola pemerintahan mendatang. Hal tersebut akan dilakukan di masa pemerintahan Anies Baswedan dengan misi perubahan yang adil dan sejahtera. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Bobi Roska melaporkan. Selanjutnya, kebakaran menghanguskan sebuah rumah di Dusun Cigondok, Desa Cilayung, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Asap tebal membumbung tinggi saat kebakaran terjadi di Dusun Cigondok, Desa Cilayung, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.
Kebakaran tersebut meludeskan sebuah rumah milik warga atas nama Nanang. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi pun langsung berupaya memadamkan api, meski api sudah menghabiskan seluruh bangunan rumah semi permanen tersebut. Saat kejadian, 3 orang penghuni rumah berhasil selamat lantaran sedang tidak berada di dalam rumah. Sementara api diduga berasal dari korsleting listrik. Pemilik rumah mengaku kehilangan seluruh harta benda, hanya sebuah handphone yang berhasil diselamatkan. Kemungkinan dari tungku Pak, atau dari listrik ya. Lagi wudhu, pas beres wudhu udah kejadian. Nggak ada, cuma HP. Di rumah lagi ada 3 orang. Ada korban nggak Pak? Nggak ada. Barang-barang apa Pak yang habis? Semua habis. Cuma HP yang kebawa. Api pun berhasil padam total setelah selama 1 jam proses pendinginan. Sementara total kerugian yang dialami pemilik rumah masih dalam taksiran petugas. Dari Sumedang, Jawa Barat, Bobi Roska melaporkan. Berawal dari program drama siaran radio, Nightmare Side kini merambah ke game atau permainan di PC yang menyuguhkan pengalaman horor baru dalam menguji adrenalin para gamers. Berawal dari program drama siaran radio, Nightmare Side kini merambah ke game atau permainan di PC yang menyuguhkan pengalaman horor baru dalam menguji adrenalin para gamers. Sejak kemunculannya pada tahun 1997, terobosan baru Nightmare Side The Game memiliki target pasar di dalam dan luar negeri. Nantinya, alur cerita games tersebut mengangkat cerita-cerita urban dan memiliki banyak misi bagi para gamers untuk bisa menyelesaikan berbagai tantangan yang diberikan di dalam Nightmare Side The Game tersebut. Hal itu disampaikan langsung program manajer Nightmare Side Dimas Triadityo yang menyebut game dalam Nightmare Side ini berbeda dengan game lainnya karena mengisahkan aneka horor urban legend dengan 2 bahasa yakni Sunda dan Indonesia. Membuat sebuah gebrakan baru di mana Nightmare Side ya memang sudah menjadi sebuah program kesayangan insan muda atau pendengar radio di Bandung pada khususnya dan umumnya seluruh Indonesia sekarang, untuk membuat sebuah game yang bentuknya adalah game PC atau komputer atau PC bisa didapatkan di Steam juga, dan ini coming soon akan bisa dikonsumsi publik tapi masih di tahun 2023 ini gitu. Jadi kalau dari ceritanya diangkat dari sebuah pengalaman insan muda yang datang ke Ardan buat dengerin langsung siaran Nightmare Side. Nah setelah itu dia mengalami sebuah kejadian. Nah seperti itu sih sinopsisnya sedikit. Nah kejadiannya seperti apa, di mana mereka harus atau si orang ini harus menyelesaikan misi-misi atau puzzle-puzzle di dalam game ini, bentuknya POV, first person, dan sampai akhirnya apa yang nanti akan mereka temukan, mereka akan tentukan sendiri sampai akhirnya jalan ceritanya selesai. Sebelum merambah ke games, drama radio Nightmare Side ini sudah menciptakan film dan sejumlah buku. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Bobi Roska melaporkan. Saung Angklung Ujo berhasil pecahkan rekor dunia sebanyak 15.110 peserta secara serentak berhasil memainkan alungan harmonisasi angklung di Gelora Bung Karno Stadium pada 5 Agustus 2023. Saung Angklung Ujo berhasil pecahkan rekor dunia Guinness World Record atau GWR sebanyak 15.110 peserta secara serentak berhasil memainkan alunan harmonisasi angklung di Gelora Bung Karno Stadium pada 5 Agustus 2023. Pertunjukan angklung massal tersebut diinisiasi langsung oleh Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan menjadi salah satu rangkaian perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78. Totalnya itu 15.110. 15.000. Ya. Persiapannya berapa lama dari? Persiapannya dari mulai bikin angklung itu kurang lebih 6 bulan ya, Robi ya. Kurang lebih 6 bulan. Jadi kita dalam 2 bulan pertama itu kita bikin angklung. Kemudian dari situ kita membuat konsep dan pelatihan. Pak sedikit Pak. Ujo Reborn ini tentu dengan pelajaran kemarin COVID kita juga harus lebih istilahnya lebih menyiapkan segala sesuatunya. Artinya juga kita juga melanjutkan daripada konsep
Saung Angklung Ujo, keep the old one, create the new one, atau memelihara yang lama yang penuh nilai-nilai dari sisi tradisinya. Kemudian juga kita menciptakan atau berinovasi atau berkreativitas dalam sesuatu yang baru. Kita banyak nge-matchkan antara tradisional dengan kebaruan. Kebaruan itu ada yang bagaimana ramainya zaman, bagaimana ramainya pasar, tapi juga kita menciptakan sesuatu yang baru yang belum pernah ada sebelumnya. Rekor dunia tersebut diakui Taufik menjadi energi baru untuk Saung Angklung Ujo bisa terus tumbuh dan berkembang. Selanjutnya, Saung Angklung Ujo akan menggelar event akbar lain, salah satunya Bandung Lautan Angklung. Dari Kota Bandung, tim Inspira TV melaporkan. Untuk menutup perjumpaan kita kali ini, berita datang dari Kota Bandung. Ratusan masyarakat di Kelurahan Babakan, Surabaya, Kecamatan Kiara Condong, mendapat paket sembako gratis yang dibagikan oleh tim Network for Ganjar Presiden. Meski harus berdesakan, masyarakat sangat antusias dengan adanya pembagian paket sembako tersebut. Inilah suasana pembagian paket sembako murah pada 1.000 orang warga masyarakat di Kelurahan Babakan, Surabaya, Kecamatan Kiara Condong, Kota Bandung. Dengan membawa kupon yang telah dibagikan panitia, masyarakat rela mengantri berdesakan untuk mendapat bantuan sembako gratis ini. Kegiatan yang diinisiasi oleh tim Network for Ganjar Presiden ini mendapat respon baik dari warga masyarakat. Pasalnya di tengah kebutuhan masyarakat akan sembako, banyak pihak yang berupaya membantu meringankan beban warga, salah satunya tim Network for Ganjar Presiden ini. Pada kesempatan ini turut hadir politisi senior Maru Arar Siroid yang ikut membagikan paket sembako gratis ini. Totalnya 1.000 ya Pak? 1.000 paket ya. Dengan pembiayaan tadi Sandy sama Putri kita semua gotong royong ya untuk bisa seperti ajaran dari kita, bagaimana kita ya berbagi lah dengan bersama ya warga bangsa. Kita berkegiatan saja terus, kita berkegiatan di Subang, di Bandung, ya, di Bandung juga beberapa kali, kemudian sudah di Majalengka, kemudian kemarin di Kota Bogor dan terakhir di Kabupaten Bekasi, ya, dan Tasik ya, terakhir Tasik minggu lalu tanggal 6, di tanggal 13 kita di Kota Bekasi. Ini adalah pembagian sembako gratis ya untuk warga tidak mampu, Wong Cilik. Bentuk kepedulian kami segenap relawan Ganjar Network for Presiden kepada Wong Cilik mengikuti jejak langkah Mas Ganjar sebagai pemimpin yang senantiasa bergerak dekat dengan masyarakat kecil. Antusias masyarakat sangat tinggi sekali ya. Alhamdulillah. Oh, ini yang keberapa kali Pak? Untuk bagi sembako yang pertama. Kedepannya rencananya gimana? Rencananya ada lagi. Kedepan ada lagi? Kedepan ada lagi. Dari teman-teman gotong royong. Nanti menyeluruh ke wilayah kecamatan yang ada di Kota Bandung ya, atau? Ke Kota Bandung yang belum nanti kita sasar. Apa ya? Ya makasih sebelumnya udah ada bantuan kepada masyarakat buat Bang Sandy ya. Semoga lancar ke depannya terpilih. Kegiatan tim Network for Ganjar Presiden ini akan terus merambah kawasan-kawasan pemukiman penduduk yang masyarakatnya perlu bantuan sebagai wujud kepedulian dan kecintaan terhadap sesama. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Bobi Roska melaporkan. Demikian Sobat Inspira berita terupdate hari ini. Saksikan program terupdate lainnya bersama saya Ayunda Triandani hanya di Inspira TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.